Oke, Mas Junet. Ya, Selamat sore. sore. Kita lanjutkan lagi ya, Mas Junet. Makasih, Mas Bintang. Mas, seperti yang pertemuan di awal kemarin itu, kan Mas Junet sudah menceritakan diri Mas Junet di 5 tahun ke depan itu akan menjadi, Mas Junet melihatnya sebagai seorang pengajar ya, dosen di sebuah kampus perguruan tinggi negeri dan bonafit yang mengajar mata kuliah manajemen pemasaran. Mas Junet sendiri sudah berkeluarga, kemudian sudah punya 2 putra dan putri. Secara pendidikan sudah punya gelar sarjana S2. Nah, untuk mencapai semua gambaran di 5 tahun mendatang itu tentu kan ada langkah-langkah, ada usaha, kemudian ada investasi dan ada challenges lah yang harus dihadapi. Menurut Mas Junet, dari sisi Mas Junet sendiri apa saja? Eh, dari sisi saya, sepertinya untuk mencapai hal tersebut di dalam 5 tahun ke depan tentunya kan saya perlu sekolah lagi. Nah, sekolah lagi ini juga karena Apa Mas, kurang keras? oke. Untuk mencapai hal tersebut di dalam 5 tahun ke depan tentunya kan saya perlu sekolah lagi, itu S2. Nah, Iya, betul. dalam hal ini tentunya saya perlu mengorbankan waktu, mengorbankan biaya dan juga pikiran tentunya, ya pasalnya ya, di mana hal ini sepertinya nggak akan mudah gitu untuk dilewati. Satu, mungkin waktu, karena saat ini saya juga sambil bekerja, saya harus bisa membagi waktu saya antara tetap profesional dalam bekerja dan juga tetap bisa membagi waktu saya untuk terus belajar. Tentunya nanti pada saat perkuliahan akan banyak tugas-tugas tentunya. Lalu yang kedua, saya juga perlu mempersiapkan dalam segi materi tentunya. Nah, dari segi materi ini, untuk saat ini memang sumber penghasilan saya masih berdasarkan pekerjaan saya saat ini, tapi saya tidak ingin gitu hal tersebut terus-terusan terjadi, karena tentu kedepannya ibarat meja gitu ya Pak. Jika dia punya lebih dari satu kaki, tentunya akan lebih kokoh jika salah satu kakinya tidak mampu menopang meja tersebut. Nah, saya ingin melakukan hal tersebut. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, saya ingin punya hobi yang dibayar. Nah, sudah saya lakukan saat ini, bahwa saya sudah membuat dengan teman-teman membuat sebuah karya, saya masukkan ke dalam digital platform, di mana 90% royaltinya kembali ke si pencipta lagunya tersebut. Itu mungkin salah satu upaya saya untuk bisa mendapatkan penghasilan lain agar tentunya bisa mencapai tujuan saya dalam 5 tahun ke depan untuk menjadi seorang dosen. Jadi yang pertama itu segera mengambil kuliah lagi ya. Iya. Nah, tantangannya di situ adalah dari membagi waktu dengan pekerjaan yang sekarang ini dilakukan dan mencari tambahan untuk biaya kuliah. Kapan Mas Junet akan memulai kuliah? Insya Allah jika memang ada rezekinya, saya ingin mencoba mendaftarkan kembali diri saya di sebuah institusi perguruan tinggi itu sekitar bulan Agustus tahun ini Pak, 2022. Ya, kuliah S2 berarti kan 2 tahun ya? 2 tahun, 4 2 semester. tahun. Berarti 2 tahun lulus, kemudian mulai melamar ke perguruan tinggi, syukur-syukur bisa dapat pada saat tahun yang lulus juga, sehingga punya 3 tahun lah untuk meniti karir sampai bisa mungkin mendapatkan kampus yang perguruan tinggi negeri atau yang bonafit. Ini cukup realistis. Itu dari sisi pencapaian karir atau tingkat pendidikan.
Dari keluarga gimana? Dari Maksudnya sudah punya calon atau nanti menikah di tahun keberapa dari sekarang ini, kemudian mungkin sudah mulai punya gambaran tinggal di mana, apa sama mertua dulu, atau sudah punya gambaran punya ya kontrak atau nyicil rumah atau apapun itu, dari sisi rumah, keluarga, dari sisi kesehatan juga mungkin nanti perlu itu gimana Mas? Kalau dari sisi keluarga ya Pak Sony ya, eh, calon sudah ada, tapi dalam hal ini mungkin orang konteksnya bilang pacaran, tapi saya enggak. Maksud saya ada beberapa kandidat yang mungkin bisa saya Kandidat apa nih maksudnya? calon perempuan Pak untuk saya lamar. Calon istri. Ya, calon istri. Calon perempuan saya nggak tahu, berarti dia masih belum perempuan, kecepong malah kali ini. Oke. Nah, maksud saya tuh ya di umur saya yang saat ini ya sudahlah, mungkin bukan waktunya lagi untuk menghabiskan waktu untuk yang namanya pacarannya setelah halal saja. Beberapa ada kandidat, saya juga rencananya saat itu adalah setelah lebaran ini, pada saat itu tahun lalu lah Pak. Tahun lalu saya berencana setelah lebaran ini saya akan melamar seseorang, namun ternyata memang dalam perjalanannya entah itu bagaimana ya, maksudnya mungkin bukan jodohnya, juga mungkin Allah memiliki rencana lain untuk saya. Nah, maka istilahnya ya sudah lah, perjalanan itu kandas lah di tengah jalan, namun ada hal lain yang ternyata Allah persiapkan. Salah satunya adalah dengan gagalnya saya melamar wanita di tahun ini, tentunya setelah lebaran malah saya berhasil mendp sebuah rumah. Oh sudah DP. Oh itu lebih pasti ya. Nah, untuk gambaran selanjutnya mungkin setelah saya menikah, tinggal di mana, saya inginnya bebas, maksudnya kita belajar mandiri Pak. Maksudnya tidak merepotkan kembali orang tua, tidak merepotkan mertua. Saya ingin coba, tadinya sudah kita coba mengontrak, tapi karena saya sudah mendapatkan rumah, ya udah kita coba tinggal di rumah barunya. Gitu sih Pak. Karir sudah, pendidikan sudah, rumah sudah, kalau jodoh ya tergantung lah ya. Pokoknya kita berusaha. Apalagi hobi selain bermusik, ada hobi lagi, atau dari sisi kesehatan, atau dari sisi spiritual ibadah, adakah yang ingin ditingkatkan lebih baik di 5 tahun ke depan itu? Ada Pak. Dari tantangannya apa? Ada Pak, dari pertanyaan Pak Sony ada, semuanya ada. Dan tantangannya kalau boleh saya menjawab adalah komitmen dan istiqomah. Karena biasanya ya betul Pak, karena biasanya saya menggebu-gebu di awal, lalu dalam pertengahan jalan semangatnya mengendur gitu. Contohnya dalam sisi kesehatan atau juga hobi lain yang biasa saya lakukan adalah sepak bola dan juga bersepeda. Mungkin dalam awal-awal biasanya saya sangat menggebu-gebu, tapi mungkin karena kesibukan saya kerja dan juga mungkin nanti membagi waktu saat kuliah, itu bisa saja di pertengahan jalan nanti dulu deh, istilahnya seperti itu. Nah, antisipasinya kira-kira apa tuh Mas? Yang bahaya tuh kalau misalnya pas kuliah gitu, menggebu-gebu di awal tiba-tiba ngerosot mati. Kalau olahraga mungkin adalah, kalau kuliah harus antisipasinya apa kira-kira? Kalau untuk kuliah saya mungkin antisipasinya seperti saya dulu menyelesaikan S1 saya Pak, bahwa dulu saya juga sama di semester 5 saya merasa apakah saya di dalam jurusan yang benar, apakah keputusan saya ini tepat kuliah di jurusan ini. Saya merasa seperti itu. Namun kembali saat itu saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Komitmennya harus dijaga. Iya. Maka mungkin nanti pada saat seperti pertanyaan Pak Sony, apakah saya bagaimana cara saya menjaga semangat itu, ya mungkin nanti
akan seperti itu Pak, saya harus tetap menyelesaikan sesuatu yang sudah saya mulai. Atau mungkin cari teman-teman yang memang eh, sefrekuensi, maksudnya punya hasrat yang sama, punya positif aura, punya positif thinking, punya positif attitude, jadi sama-sama saling menjaga komitmen gitu ya. Iya. Apalagi ya Mas, barangkali yang terlewat, hal-hal yang sebenarnya itu akan menjadi challenges atau tantangan untuk mewujudkan mimpi atau visinya Mas Junaid di 5 tahun yang akan datang. Selain tadi dari sisi finansial, membagi waktu, komitmen yang kadang naik dan turun. Mungkin dari sisi penunjang lainnya Pak ya, bahwa seperti yang saya sudah katakan, dalam 5 tahun ke depan saya ingin jadi seorang pengajar. Nah, pengajar ini juga harus tersertifikasi BNSP ya, Pak. Oh Nah, iya gitu. betul. Saya harus mengambil sertifikasi tersebut di BNSP menjadi seorang dosen untuk mendapatkan istilahnya nomor induk. Iya betul. Ya, bagus lah. Saya semakin dengan ini, saya sih melihat gambarannya lebih bagus. Ini hal-hal yang perlu diantisipasi oleh Mas Junaid sendiri gitu. Saya hanya membantu apa sih challenges-nya Mas Junaid kalau untuk mewujudkan itu. Nah, setelah Mas Junaid menyampaikan, gimana perasaan Mas Junaid? Perasaannya ya ini apa ya Pak? Semuanya mengerucut bahwa tujuan-tujuan saya semakin terlihat jelas istilahnya. Mungkin saat kemarin samar-samar, jadi saya tuh pengennya ini, tapi bagaimana saya melangkah ke depan, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Ya, artinya tujuannya sudah ada, kemudian untuk menuju ke sana tuh ada jalannya, ternyata nggak mudah. Ada belokan, ada tanjakan. Nah, supaya antisipasi ketika lagi belok tetap keluar jalur, atau pas lagi turun nggak lupa ngerem, atau pas lagi tanjakan harus menyiapkan tenaga, jadi sudah ada. Nah, tinggal nanti sesi berikutnya adalah bagaimana kita merumuskan langkah-langkah. Sekarang udah kepikiran jalannya menuju ke sana, satu titik, kemudian akan ada rintangannya seperti ini, seperti itu, antisipasinya sudah terpikirkan, tinggal nanti menyusun langkah-langkah. Ya, mudah-mudahan sesi ini membantu Mas Junaid lebih ajak ya, lebih fokus dan lebih siap mewujudkan yang visi yang 5 tahun itu. Gitu ya Mas Junaid ya? Oke Mas, makasih banyak ya Mas. Sukses ya. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Sama Pak Sandi.